Asal-usul Tanjung Lesung. Kisah dari Provinsi Banten. Tanjung Lesung adalah salah satu wisata yang populer di Kota Pandeglang, Provinsi Banten. Kawasan wisata Tanjung Lesung merupakan sebuah daratan berbentuk lesung yang mencorok ke laut dan memiliki luas sekitar 1.500 hektar. Nama Tanjung Lesung sendiri diambil dari Kampung Lesung yang memiliki kisah asal-muasalnya sendiri. Alkisah, dahulu di pesisir laut selatan Pulau Jawa, ada seorang pengembara bernama Raden Budok. Pemuda yang tampan dan gagah perkasa ini senang mengembara kemana saja. Setiap kali pergi mengembara, anjing dan kuda kesayangannya selalu setia menemaninya. Di suatu siang, usai mandi di pantai, Raden Budok beristirahat di bawah pohon ketapang yang rindang. Angin yang berhembus sejuk membuat pemuda itu lekas terlelap dalam tidurnya. Ia bermimpi mengembara ke utara dan bertemu gadis yang cantik jelita. Gadis tersebut tersenyum dan mengulurkan tangan kepadanya. Namun, saat Raden Budok hendak menyambut aluran tangan gadis itu, tiba-tiba sebuah ranting kering jatuh mengenai dahinya. Mengganggu saja. Raden Budok membanting ranting itu keras-keras karena merasa geram tidak bisa melanjutkan mimpi indahnya. Sejak peristiwa itu, Raden Budok selalu membayangkan wajah gadis manis yang ada di dalam mimpinya. Karena terus-menerus penasaran, ia memutuskan pergi mengembara ke utara untuk mencari gadis impiannya. Berhari-hari ia berjalan menapaki jalan-jalan terjal. Akhirnya Raden Budok sampai di sebuah tempat tinggi yang bernama Tali Alas atau kini disebut Pilar. Dari tempat itu, Raden Budok melihat pemandangan samudra biru dan pantai yang indah. Ia beristirahat sejenak dan menikmati sisa bekalnya. Sementara itu, kuda kesayangannya dibiarkan mencari rumput segar, sedangkan anjingnya asyik berburu burung puyuh di antara semak-semak. Merasa sudah cukup beristirahat, Raden Budok melanjutkan perjalanannya menuju pantai Cawar. Sesampainya di pantai itu, Raden Budok turun dari kudanya dan segera menuju ke tepi pantai. Wah, sejuk sekali air pantai ini. Selesai membasuh dan membersihkan badannya, ia kembali menghampiri kuda dan anjingnya. Ayo cepat berdiri, kita lanjutkan perjalanan. Kedua binatang itu bergeming, tidak meringkik dan menggonggong. Raden Budok keheranan melihat kedua hewan peliharaannya itu. Rupanya, kedua hewan itu sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang, sehingga menggerakkan badan pun sulit. Hal ini membuat Raden Budok kesal. Baiklah, kalau kalian tidak mau menuruti perintahku dan tetap diam seperti karang, akan kutinggalkan kalian di sini. Ternyata, ucapan Raden Budok menjadi kenyataan. Kedua hewan peliharaannya berubah menjadi batu karang. Tidak ada pilihan lain, Raden Budok akhirnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia tetap bertekad untuk menemukan gadis yang ada dalam mimpinya. Ia berjalan tanpa lelah dan tanpa menghiraukan pakaiannya yang lesuh dan badannya yang berdebu. Sekian lamanya berjalan, ia menghadapi sebuah rintangan banjir besar datang ketika ia akan menyeberangi sungai. Lebih baik aku istirahat dulu sambil menunggu air surut. Baru sejenak Raden Budok merubahkan tubuhnya. Tiba-tiba terdengar bunyi lesung dari seberang sungai. Ia terperanjak dan hatinya berdebar kencang. Aku yakin gadis itu tinggal di kampung seberang sungai ini. Raden Budok sudah tidak sabar lagi menunggu air surut. Akhirnya, ia memberanikan diri menyeberangi sungai tersebut. Dengan segenap kekuatannya, ia berhasil menerobos banjir. Ia pun sampai di pintu masuk kampung tersebut. Lelah menerobos banjir, Raden Budok memilih beristirahat sejenak sambil mengamati tempat sekitarnya. Namun, lagi-lagi alunan bunyi lesung yang merdu kembali terdengar. Raden Budok semakin berdebar. Ia pun segera berdiri
dan melangkah pergi menuju sumber bunyi lesung tersebut. Semakin masuk ke dalam perkampungan, bunyi lesung semakin keras terdengar. Ketika ia tiba di depan sebuah rumah, 4 gadis sedang asyik bermain lesung atau ngagondang. Rupanya, bermain lesung merupakan tradisi penduduk kampung itu. Ketika akan menanam padi, hanya hari Jumat, tradisi main lesung dilarang. Bagi mereka, hari Jumat dianggap sebagai hari keramat. Raden Budok terpesona menyaksikan kelincahan mereka, mengayunkan dan menumbuk alu ke dalam lesung secara bergantian. Ia pun juga terkagum pada seorang gadis yang menjadi pemimpin dan memberi aba-aba. Sembari mengayunkan tangannya, rupanya gadis itu bernama Sri Pohaci. Gadis itu persis seperti yang ada dalam mimpiku. Raden Budok berbinar senang karena gadis yang ia cari ada di depan matanya. Ia terus memandangi gadis itu hingga Sri Pohaci sadar ada yang memperhatikannya. Ia pun segera memberi syarat pada teman-temannya agar menghentikan permainan ngagondang. Gadis-gadis itu pun berhenti dan bergegas pulang ke rumah masing-masing. Raden Budok rupanya mengikuti Sri Pohaci pulang ke rumahnya. Sampurasun, permisi. Rampes. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Bolehkah saya menginap di rumah ini, Ibu? Maaf, Kisanak ini siapa? Dan perlu apa? Nama saya Raden Budok, Bu. Kebetulan saya mampir di kampung ini. Jika diperkenankan, izinkan saya menginap di rumah ini, Bu. Maaf Raden, penghuni rumah ini hanya saya dan anak gadis saya. Saya tidak berani menerima tamu laki-laki, apalagi jika menginap. Mendengar jawaban penolakan Nyi Siti, Raden Budok merasa kesal. Namun, karena hari sudah gelap, ia pun memutuskan untuk beristirahat di balai-balai bambu yang berada di dekat rumah Nyi Siti. Aku tidur di sini saja. Ia pun tertidur pulas hingga pagi. Sebelum bangun, hidungnya merasakan aroma wangi yang menyegarkan. Begitu ia membuka matanya, seorang gadis cantik berdiri di sampingnya. Silahkan diminum, Raden. Hai, nama kamu siapa? Dan dari mana kamu tahu namaku? Namaku Sri Pohaci, anak Nyi Siti. Ternyata, diam-diam Sri Pohaci jatuh hati pada ketampanan Raden Budok. Setelah beberapa hari tinggal di kampung tersebut, Raden Budok berhasil menjalin kasih dengan Sri Pohaci dan meminangnya. Nyi Siti pun merestui pernikahan demi kebahagiaan anaknya. Setelah menikah dengan Sri Pohaci, Raden Budok pun menetap di kampung itu. Setiap kali istrinya bermain lesung bersama gadis-gadis kampung, ia selalu datang menyaksikan karena senang mendengar ada lesung itu. Sesekali ia belajar memainkan lesung. Semakin lama, Raden Budok semakin senang bermain lesung, hingga lupa waktu. Saking senangnya, ia bermain lesung walaupun hari Jumat. Larangan istrinya bahwa main lesung hari Jumat adalah pantangan tidak dihiraukan. Hai Raden Budok, ini hari Jumat. Pamali memainkan lesung di hari Jumat. Perilaku Raden Budok semakin menjadi-jadi. Ia terus menabuh lesung sambil melompat-lompat kegirangan ke sana kemari seperti seekor monyet berekor panjang. Lihat, ada lutung main lesung. Raden Budok tidak menyadari jika dirinya telah menjadi seekor lutung. Alangkah terkejutnya ia setelah melihat tangan dan kakinya dipenuhi bulu-bulu. Setelah meraba wajahnya dan merasa penuh dengan bulu, ia pun lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan di pinggir kampung tersebut. Sejak itu, Raden Budok menjadi lutung dan tidak pernah lagi kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Sementara itu, Sri Pohaci merasa sangat malu atas peristiwa tersebut. Karena tidak kuat menanggung malu, ia pun pergi dari kampung halamannya secara diam-diam dan hilang entah kemana. Menurut cerita, Sri Pohaci telah menjelma menjadi Dewi Padi
untuk mengenang kemahiran Sri Pohaci bermain lesung, penduduk setempat menyebut kampung itu dengan nama Kampung Lesung. Namun, karena berlokasi di sebuah tanjung, maka kampung itu diberi nama Tanjung Lesung.